Baik teman-teman sekalian, ini kalau yang nelpon Pak Jokowi nggak saya angkat ini. Ya kalau yang nelpon menteri, ketua PBB ini nggak. Tapi kalau yang namanya orang tua mau nggak mau harus kita angkat. Kenapa Ustaz wabil walidin? Jadi dosa itu ada tahapannya dia. Namanya kabair. Kabair itu apa Ustaz? Kabair itu dosa-dosa besar. Jadi yang pertama dosa besar itu kan syirik ya. Mensyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam. Yang kayak kemarin tuh yang sempat kita bahas cek kodam itu kan syirik juga tuh. Cek kodam live TikTok, ada yang kayak gitu. Nah, itu dosa itu pertama syirik. Syirik itu dosa besar. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Uququl walidain. Uququl walidain itu apa Ustaz? Uququl walidain itu adalah durhaka sama orang tua. Nah, makanya dosa itu kan bukan yang secara yang kita ketahui, ternyata ada juga yang biasanya kita kerjakan atau kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Di situ bisa jadi ada dosa. Termasuk apa Ustaz? Misalnya mengucapkan dalam bahasa Arab itu kan ada ayat bunyinya gini, wala taqul lahuma uffin, jangan ngomong kepada orang tua. Nah, ya. Kenapa Ustaz? Iya. Itu gimana Ustaz? Apa misalnya enggak mau misalnya? Ya itu penafsiran dari kias juga, enggak mau atau nanti dulu dan lain sebagainya ya. Teman-teman sekalian, jadi semasa atau sebisanya teman-teman mengangkat telepon orang tua, angkat telepon orang tua. Karena ada masanya nanti ada teleponnya, ada HP kita tapi orang tua tidak bisa menelpon lagi. Maka kalau ada segenting apapun kita tetap menyempatkan waktu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari yang berkah ini di hari Senin ya, yang dimana hari Senin ini adalah salah satu hari yang juga disenangi oleh Rasulullah. Makanya ini kan kita bentar lagi Maulid ya. Ada yang nanya, Ustaz, apakah Rasulullah itu tidak pernah merayakan atau tidak peduli dengan hari kelahirannya? Enggak, salah. Rasulullah juga mempedulikan hari kelahirannya dan fokus juga. Maksudnya apa Ustaz? Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Ternyata kata Rasulullah, saya ini lahir hari Senin. Saya ini dilahirkan di hari Senin, maka saya senang dengan hari Senin. Saya untuk memuliakan hari kelahiran saya, maka saya melaksanakan puasa Senin Kamis. Nah, itu makanya merayakan ulang tahun apakah boleh sebenarnya Ustaz? Boleh dengan catatan-catatan yang yang dibolehkan oleh syariat. Ya, bukan berarti kemudian orang ulang tahun itu pesta-pesta dan lain sebagainya, kan enggak ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sela-sela kesibukan teman-teman, di sela-sela closingan teman-teman gitu ya. Belum lagi juga menemui komplain dari customer gitu ya. Dan lain, tentunya ini pasti teman-teman dapatkan dan teman-teman pasti hadapi kan gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan disitulah nilai ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz terjadi kayak gitu? Itulah dinamika kehidupan kan gitu. Tapi insya Allah mumetnya kita, mumet itu apa Ustadz? Mumet itu apa bahasa Indonesia mumet itu? Pusing atau ya mumet gitu kan? Mumetnya orang yang bergerak di bidang syariah, mensiarkan ya agamanya Allah itu nggak semumet orang yang melaksanakan maksiat bahasa gitu. Ya, bedanya dengan orang yang 2 hari yang lalu atau hari apa itu, hari Sabtu ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu kita bahas, ternyata orang di bank itu mereka lebih mumet lagi. Dan orang yang bergerak di bidang ribawi itu mumetnya nggak membahagiakan. Sudahlah mumet apalagi gerasak gerusuk hatinya dan lain sebagainya, tidak ada ketenangan. Tapi kalau orang bergerak di bidang syariah, di bidang atau di jalan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, insya Allah akan tenang. Sebanyak-banyaknya permasalahan, sebanyak-banyaknya komplain dan lain sebagainya, insya Allah kalau teman-teman ini berjalan di jalannya Allah, insya Allah nggak sampai membuat kita nggak tenang. Insya Allah tenang. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Salat ini macam-macam ya.
ada juga jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu itu ada juga. Ya, tapi yang standar yang kita ketahui salawat seperti tahiyat itu disebut dengan salawat Muhammadiyah wa Ibrahimiyah. Loh, kok Ibrahimiyah Ustaz? Kok Muhammadiyah? Bukan NU ya, bukan NU Muhammadiyah maksudnya. Tapi Muhammadiyah itu yang Allahumma sholli ala Muhammad wa kama shollaita ala Ibrahim. Nah, kama shollaita ala Ibrahim itu disebut dengan salat Ibrahimiyah. Nah, ini kan menjadi rukun qaul atau yang wajib dibaca ketika sholat. Apa aja yang wajib dibaca ketika sholat? Takbiratul ihram. Nah, makanya teman-teman ini harus hati-hati juga ya. Ini kita sedikit-sedikit nyerempet karena pembahasan fundamentalis ya dalam agama ya, khususnya masalah ibadah. Banyak sering kita temuin orang kalau datang ke masjid itu tak langsung tak Allahu Akbar, tak Allahu Akbar. Sedangkan niat itu penting. Nah, nggak jadi masalah. Kita nggak memperdebatkan apakah niat itu harus usolli atau dalam hati, nggak jadi masalah. Itu nggak perlu diperdebatkan. Tapi yang harus kita ketahui bahwasanya niat itu wajib. Setidak-tidaknya ketika masuk ke dalam masjid, ketika hendak takbiratul ihram ada niat gini. Saya niat sholat apa? Karena Allah. Ustadz nggak pakai usolli nggak jadi masalah. Ya, nggak wajib juga mengucapkan jahar usolli, itu nggak wajib juga. Yang minimal ketika masuk ke barisan shaf ada rasa dalam hati kita, saya niat sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, baru takbiratul ihram. Karena sering saya dapati karena imamnya sudah la al-fatihahnya cepat, belum lagi baca surahnya, misalnya apa? Surah cepat ini Al-Ikhlas gitu ya. Akhirnya orang yang di dalam tempat wudhu itu kan, itu ngebut sekali itu. Biar apa Ustaz? Biar nggak dapat, nggak ketinggalan jamaah kan? Khawatirnya Ustaz ini nanti masbuk dan lain sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dikhawatirkan sehingga orang itu ketika datang langsung gimana Ustaz? Allahu Akbar. Nah, sedangkan niat itu penting. Ustaz nggak pakai usul juga jadi masalah. Yang penting ada niat. Saya niat sholat apa, berapa rakaat, atau niat sholat apa aja. Ya Allah, saya niat sholat isya karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati Ustaz boleh dijaharkan, silahkan. Lebih bagus lagi. Jangan sampai Allahu Akbar, entar dulu. Oh ya Allah, saya niat sholat isya, batal sholat. Ya, batal sholat. Itu saya pribadi, mohon maaf, saya pribadi pernah melakukannya. Mungkin buru-buru Allahu Akbar, ya Allah sholat isya gitu ya, saya sholat apa gini, ya Allah saya ini otomatis batal. Makanya ketika kayak gitu gimana Ustaz? Saya ingat ini dalam fikih ini batal nih. Kalau seandainya niat itu dihadirkan dalam hati kita ketika sudah takbiratul ihram. Akhirnya Ustaz gimana? Saya ulang takbiratul ihram ulang. Jadi akhirnya jamaah takbirat ulang ini. Iya, karena kalau kita tidak ulang takbiratul ihramnya, sholat kita maka tidak sah. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting sekali kita juga mempelajari hal-hal yang demikian. Nah, tadi jadi ada sholawat Muhammadiyah, ada Ibrahimiyah. Nah, sholawat apa saja yang kemudian kita baca, insya Allah akan menurunkan di dalam hati kita, hidup kita keberkahan dan rahmatnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, jadi pembahasan kita pada sore hari ini adalah pembahasan yang bersumber dari perkataan Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu zuriyah Rasulullah. Ya, yang menulisnya siapa Ustaz? Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, kalau sekarang ini kan lagi rame apa ini? Masalah nasab ya. Gimana itu Pak Edi? Ya, Muhibbin ya. Banyak Ustadz ini Habib di Indonesia ini betulkah keturunan Nabi dan lain sebagainya. Ternyata para ulama dunia sepakat kalau seandainya ada jadi orang habaib itu biasanya, atau para habaib itu punya namanya pohon nasab, teman-teman sekalian. Apa tuh Ustaz, pohon nasab? Pohon nasab itu pohon keturunan, maksudnya ada silsilahnya. Misalnya saya Putra Pradipta bin Zainuddin Saleh bin Masih Ali, naik lagi bin ke atas.
Nah, itu namanya pohon nasab. Kalau di Indonesia ada namanya Robito Alawiyah. Itu apa Ustaz? Itu ada seperti lembaga untuk memastikan keturunan Rasulullah itu jelas akarnya. Jadi nggak sembarangan. Ya kan kalau misalnya sembarangan, bisa aja kita misalnya Bang Bobi ini sebenarnya namanya Habib Bobi kan gitu. Nah, misalnya gitu. Habib Ade Bobi misalnya kan kayak gitu. Nah, bisa nggak Ustaz? Bisa aja. Mengikrarkan diri bisa aja. Nah, makanya untuk mengurangi salah daripada nasab ini atau agar tidak disalahgunakan, maka ada namanya Robita Alawiyah. Itu seperti lembaga pencocokan nasab. Nah, jadi ada itu biasanya orang kalau ada yang ngaku habaib gitu kan, ada yang ngaku habaib misalnya tiba-tiba Habib Putra, mana ada Habib Putra gitu. Itu cek ada bukunya itu. Buku sakunya mereka. Ini nama bapaknya siapa, kakeknya siapa, nanti naik. Ini kitabnya berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikmiyah. Ini yang menulis adalah Sayyid Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad. Ini juga beliau zuriyah Rasulullah yang menuliskan sebagaimana lafaznya. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma, inna khubba thalathan fi thalathin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu khubba salasan fi salasin, menutupi 3 perkara pada 3 perkara. Apa Ustaz? Khubba ridahu fi ta'atihi fala takhiruhu min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fi. Teman-teman sekalian, jadi bunyinya seperti ini artinya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridho. Ridho itu apa Ustaz? Ridho itu bukan ridho ridho Roma, bukan. Ridho itu rasa sayangnya kepada hambanya terhadap salah satu amal yang diperbuatnya, dan itu Allah sembunyikan. Maksudnya apa Ustaz? Misalnya nih, teman-teman ketika jalan ke tangga ada sampah gitu kan, misalnya ada botol, kemudian teman-teman ikhlas karena Allah ambil ini botol, taruh di dalam tempat sampah. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena kita niatkan karena Allah, ternyata di situ ridhonya Allah yang kita nggak tahu. Nah, jangan-jangan kemudian di akhirat nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan, ya baik wahai hambaku, aku ridho kepadamu, aku masukkan kau ke dalam surga. Ya Allah, gara-gara amalan apa? Salatku kah? Katanya. Atau sholawatku kah? Sedekahku kah? Kata Allah enggak. Ingat enggak tanggal berapa ini? 2 September 2024 jam 16.20. Kamu naik tangga itu ada botol kamu taruh ke dalam tempat sampah, ya, atau sampah kamu masukkan ke tempat sampah karena Allah, karena aku maka aku ridho kepadamu, gara-gara masalah botol. Maka para ulama mengatakan fala tahkiru, maka jangan kita remehkan yang baik-baik ini walaupun kecil. Ini luar biasa ini. Makanya Ustadz pribadi kalau misalnya ngelihat ngelihat orang yang petugas kebersihan gitu ya, teman-teman kalau bisa ngasih apa, misalnya ngasih apa Ustaz, kue kah atau minuman kah, itu pasti didoain. Oh makasih banyak, mudah-mudahan ini jangan-jangan dari sekian ratus ribu debu yang dia dia sapu, ternyata ada satu debu di situ yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia, dan akhirnya gara-gara itu dia masukkan ke dalam surga, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala terima doanya. Jadi jangan kira kemudian wah ini kalau kita didoakan Ustadz pasti mustajab. Enggak. Barangkali yang kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kita pandang ya mungkin biasa-biasa aja pekerjaan, tapi ternyata dalam pekerjaannya itu walaupun remeh-temeh terdapat ridho Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa Ustaz? Wa khabba'a suhtahu fi ma'siyati fala takhiru min ma'siyati syai'an fala'alla sukhti fi. Jangan kalian kemudian meremehkan sebuah maksiat. Bisa jadi satu maksiat itu terdapat kemungkaran atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Ustaz, misalnya ada temannya di samping mejanya gitu ya. Kalau Ustaz lihat di lantai berapa itu banyak meja tuh? Lantai 3 ya? Ya, yang ruangannya Pak ini, Pak lantai 2 ya? Itu lantai 2. Kan banyak tuh meja. Nggak ada temannya gitu kan. Waduh, mau nulis lagi ini nggak ada pulpen kan gitu. Wih, pulpennya Bang Bobi kan gitu.
Bang Bobi pinjam ya? Oh iya, ada nggak yang sering kayak gitu tuh? Ada nggak yang pernah kayak gitu tuh? Hati-hati, ini gosok namanya. Dalam bahasa Arab al-ghusbu. Al-ghusbu itu haram juga. Ya, kalau mencuri as-sarik. Kalau al-ghusbu itu dia minjem tuh kayak gini nih. Misalnya ini punya yang Bang Bobi nih, pulpen. Kan ini sering terjadi nih. Bang Bobi mana ya? Ke kamar mandi kali. Oh ya sudah. Bang Bobi pinjam pulpen, baru kita juga niru jawabannya. Oh iya, pinjam aja. Ah, ini dosa ini. Dosa ini. Ya, mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat dan menyinggung siapa-siapa di sini, teman-teman yang dimuliakan Allah. Karena Ustadz yakin ini terjadi di Kutub Utara, ya di Kutub Utara. Kalau di apa Ustadz? Kalau di Sayyidina lain, insya Allah nggak ada ya. Insya Allah orang-orangnya baik semua. Amin ya robbal alamin. Misalnya nih, waduh, kok lanjut ini? Jangan-jangan sering terjadi kan gitu. Oh sering Ustadz. Nah, Ustadz itu dosa nggak? Jadi gini, kalau kita ngomong memang memang kan dosa besar itu kan tadi ya syirik, kemudian durhaka sama orang tua itu gosbu itu memang agak bawa-bawa sedikit. Tapi jangan sampai kata Zainal Abidin, ini cucunya Rasulullah, beliau katakan wa hubba sakhtuhu fi ma'siyati. Allah itu sembunyi-sembunyikan murkanya kepada hambanya terhadap maksiatnya. Maka jangan remehkan fala takiruhu ya min maksiat. Jangan meremehkan dosa kecil. Ya tadi contohnya, akhirnya ternyata ya Allah di akhirat, ya Allah saya sholat tahajud 15 bukan 15 ya 16 rakaat ya Allah, 20 rakaat saya sholat tahajud ya Allah, kemudian witirnya 5 rakaat ya Allah, Senin Kamis puasa, apalagi kira-kira baca Al-Quran setiap hari 1 juz misalnya gitu. Kenapa kemudian engkau masukkan aku ke dalam neraka? Kata Allah, tidak ingatkah engkau dulu tanggal 2 September jam 12:15 ya, kau ingin menulis poin-poin atau akad dengan klienmu misalnya kan gitu. Kemudian tidak ada pulpenmu, kamu ambil pulpennya orang, kamu izin tapi kamu juga yang jawab. Akhirnya gara-gara itu katanya Allah, kamu masuk ke dalam neraka gara-gara, ya Allah, gara-gara itu kayak Allah, gara-gara itu. Ya Allah itu kan remeh-temeh. Jangan tadi kata Zainal Abidin, ya fala takhir, jangan diremehkan itu walaupun kecil kayak gitu. Ya makanya yang sudah yang pernah melakukannya minta maaf sama temennya gitu ya. Ustadz, takutnya nanti kalau kita minta maaf nanti dia marah Ustadz, nanti dibilang oh sekalinya ini setengah mati saya gimana Ustadz biar nggak seperti itu. Minimal kita doakan. Jadi ada yang nanya kan, Ustadz saya ini gibahin orang, ini kan pasti dosa dan nanti di akhirat dia akan dia akan menuntut. Nah gimana Ustadz kalau saya bilang misalnya gini, contoh lah Ustadz, ambil contoh ya, saya sama misalnya Pak Jupri. Nah, saya sama Pak Jupri nongkrong di warung kopi misalnya gitu kan. Ngomongin siapa misalnya Pak Edi. Wah, Pak Edi itu Pak. Wah. Gimana ya? Saya tadi pagi udah beli sarapan misalnya kan gitu. Iya. Enggak apa-apa kalau misalnya sepertiga ini enggak 3/4-nya kan gitu misalnya diambil. Nah, kalau seandainya Ustadz saya pernah gibahin orang kayak gitu Ustadz, kira-kira kalau saya misalnya sampaikan nanti saya berantem jadinya. Saya ngomongin Pak Edi, saya dulu pernah ngomongin akan mendatangkan mudarat, maka cukup didoakan. Ya kalau seandainya kita minta maaf itu akan mendatangkan mudarat, setidaknya kita doakan agar kemudian di akhirat dia ridho. Memang dia akan menuntut. Kata Allah, ada yang mengomongi kamu dulu, gibahin kamu. Siapa ya Allah dia? Akhirnya ketika dibalas, tapi dia telah mendoakanmu, ya nggak apa-apa ya Allah. Saya ambil yang doain aja sudah. Ya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan kemudian meremehkan hal yang kecil, termasuk yang demikian tadi. Walaupun tadi sudah sholat tahajudnya 20 rakaat, apalagi witirnya 5 rakaat, sholat duhanya 12 rakaat, tapi gara-gara tadi masalah pulpen, ternyata kita harus mendekam di dalam penjara nerakanya Allah. Ya, misalnya setahun Ustadz, ya kalau setahun 1 hari di dunia itu 70.000 tahun di dalam neraka, dikalikan aja kan juga lama akhirnya. Maka jangan teman-teman yang dimuliakan Allah, ini tentu nasihat untuk diri saya pribadi yang paling utamanya.
Kemudian itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Jangan remehkan kebaikan. Bisa jadi ada kebaikan kecil, Allah datangkan ridho kepada kita. Yang kedua, jangan melakukan atau meremehkan sebuah dosa. Bisa jadi dosa yang kecil ini nanti yang malah menjadi besar di akhirat kelak, yang akan merugikan kita. Kemudian yang terakhir, ini yang paling utama sekali. Ini apa namanya? Yang menjadi sesuatu muhasabah untuk diri saya pribadi dan mengajak kepada teman-teman. Apa kata Zainal Abidin yang dituliskan oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Kata beliau, wa khabba wilayatahu fi khalqi fala tahkiruhu min ibadihi ahadan fala'allahu waliyyu min awliyaillah. Jadi gini teman-teman, kata Zainal Abidin, jangan juga tadi yang pertama meremehkan kebaikan. Barangkali tadi gara-gara buang sampah pada tempatnya, niatnya karena Allah, ini yang nanti masukkan kita ke dalam surga. Sholat 5 waktunya biasa aja. Maksudnya sholatnya 5 waktu aja. Nggak ada sholat sunnahnya, puasanya Ramadan aja. Kemudian apa Ustaz? Zakat, ya kebetulan hartanya nggak nyampe hisab zakat. Dia cuma ini aja Ustaz. Tapi karena gara-gara hal yang sepele ini, Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita jangan sampai meremehkan keburukan, walaupun kecil teman-teman. Tapi yang ketiga ini luar biasa sekali, yaitu apa kata beliau? Dan Allah Subhanahu wa taala wa khabba wilayatahu. Allah itu menyembunyikan walinya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar wali, ya bukan wali band ini, ya wali band beda kan gitu. Kata Zainal Abidin, Allah menyembunyikan walinya. Fi khalqihi fala tahkiruhu. Di apa Ustaz? Di hambanya, ya di sekitar hambanya. Fala tahkiruhu min ibadihi. Ini luar biasa nih kata-kata beliau. Maka jangan remehkan satu orang pun hambanya Allah. Apa? Jangan remehkan satu orang pun hambanya Allah. Kenapa Ustaz? Karena bisa jadi mereka adalah wali min auliyaillah, walinya Allah. Misalnya sekarang ternyata saya ngomong di sini, kemudian yang duduk di antara kita ini ada walinya Allah yang Allah tunjukkan gitu, nggak ada yang tahu. Maka kata Allah Subhanahu, maka kata Zainal Abidin, ya fala tahkir, jangan remehkan orang. Ustaz, itu tetangga saya misalnya sholatnya biasa-biasa aja, sholatnya enggak ada sholat sunnahnya, ya gitu. Kemudian kita remehkan, oh saya dong Ustaz, misalnya gitu, saya lebih baik daripada dia. Nah, maka jangan kita remehkan orang lain. Bisa jadi orang lain itu punya amalan yang menjadikan dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada perkataan ulama itu gini bunyinya, la tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyah. La tahtakir, coba sama-sama, la tahtakir, la tahtakir, mandunaka, falikulli syai'in maziyah. Jangan remehkan seorang pun, karena setiap orang punya kelebihan. Nah, jadi apa Ustaz maknanya di sini? Di sini sebenarnya ini perkataan untuk tazkiyatun nafs sebenarnya teman-teman. Ya, ini adalah perkataan untuk membersihkan hati sebenarnya. Ketika kita sudah pegang ini perkara, insya Allah selamat dunia akhirat. Kenapa Ustaz kok ngomong gitu? Iya, yang tadi masalah kebaikan. Nanti ketika kita sudah pegang 3 perkara ini, kita bakalan selamat dunia akhirat. Ya. Misalnya apa? Misalnya ada orang kalau di motor itu standarnya, ada yang biasa standarnya apa namanya? Standarnya itu kan masih terpasang gitu kan? Itu kalau yang nggak pakai otomatis mati kan gitu. Nah, kita lewat sampingnya, biarkan aja sudah, nanti jatuh di depan dom sana. Nah, ini kacau sekali. Ya. Tapi Ustaz, lumayan ini pahala. Pak, ininya standarnya. Ketika oh iya makasih. Ada yang pernah ngerasain nggak? Itu hal sepele yang kemudian membuat hati itu kayak senang betul. Ada yang pernah ngerasain? Nah itu, udah kayak Superman di dunia nyata. Iya. Kadang seakan-akan kayak kalau mau di film kan itu udah mungkin 10 episode kali kan gitu. Gara-gara masalah apa? Standar ya. Tapi kalau di Makassar itu apa namanya? Ada standar gitu kan. Jadi standar Pak. Kemudian ketika orangnya tuh, oh iya makasih. Nah pas kita lewat motornya itu kayak ada backsound, neng kan gitu. Nah, maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, gara-gara itu ternyata Allah bilang,
tanggal 2 September Ba'da Asar ada orang yang kemudian standarnya masih terpasang, itu kalau dia jalan terus bisa terjatuh, engkau ingatkan, maka Allah ridho, itulah yang kemudian masukkan kita ke dalam surga. Nah ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali. Nah bahkan Ru'yal Ghazali fin naumi faqila ma fa'alallahu bika faqala afqani baina yaday. Ada sebuah seorang imam namanya Imam Ghazali. Pernah dengar gak Imam Ghazali? Imam Ghazali ini penulis kitab apa? Ihya Ulumuddin, terkenal banget itu. Ya, Ihya Ulumuddin. Beliau juga seorang falsafat muslim ya yang sangat luar biasa sekali. Ya, ada suatu ketika beliau ini ditanya bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau. Kemudian apa katanya dalam mimpi tersebut? Ya, beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku. Maksudnya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala ya membawanya ke sisinya. Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima adalah ada pada suatu hari ada seekor lalat hingga pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis, lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasih sayangnya terhadap lalat. Jadi ada suatu ketika Imam Ghazali menceritakan dalam mimpi itu seorang hamba yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kenapa dibawa, apakah gara-gara sholat tahajud? Kok enggak? Ternyata beliau sampaikan dan beliau ceritakan ada suatu ketika sedang menulis. Kalau teman-teman punya tinta hot itu gimana Ustaz? Tinta hot itu dia pulpen kaligrafi itu, ana ada punya itu. Itu ada seekor lalat yang datang untuk minum tinta tersebut karena kehausan. Tapi mungkin kalau kita pikir ini kok lalat minum tinta kan gitu ya. Ya. Tapi lalat itu kan semua diminumnya. Kalau dia haus tuh semuanya diminumnya. Kotoran pun diminumnya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya orang tersebut kasihan. Ya. Kasihan dia lihat lalatnya ini, dia biarkan saja lalatnya minum tintanya, kemudian setelah itu lalatnya ini pergi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi tersebut mengatakan, bawalah hambaku ini ke dalam surga gara-gara kasih minum lalat. Teman-teman yang dimuliakan, ini bukan cuma 1-2 cerita. Karena banyak sekali cerita berkaitan dengan hal ini. Bahkan ada seorang perempuan, tentu kita pasti pernah dengar ceritanya. Ada seorang perempuan itu, dia mohon maaf pezina. Kalau dalam bahasa sekarang itu PSK gitu ya. PSK atau ya seperti itulah ya. Kupu-kupu malam gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa itu? Butterfly night gitu ya. Neck pelakor gitu ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, itu ada perempuan, dia ini mohon maaf pezina, dia bahkan yang menawarkan dirinya, bahasanya menjual dirinya selama berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun dia seperti itu. Ya, Ustadz kok 70 tahun? Mungkin kalau di Indonesia tidak laku kali perempuan 70 tahun kan gitu. Ya kalau dulu kan orang umur tuh bukan 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun, berapa tahun lagi, macam-macam. Nah, akhirnya perempuan ini ingin bertobat. Ini kira-kira saya 60 tahun jadi pezina ini, diampunkan nggak dosa saya ini? Akhirnya ketika di padang pasir ada sebuah sumur, dia berhenti sejenak sambil mikir juga. Karena dulu itu, ini apa Ustaz? Ini Israiliyat. Ini ceritanya Bani Israel. Ya, jadi bukan orang yang beriman dia. Maksudnya dia bukan seorang muslim setelah agama yang dibawakan oleh Rasulullah. Dia Israiliyat. Mungkin sekitar masanya Nabi Musa dan lain sebagainya. Akhirnya perempuan ini didatangi seekor anjing tadi. Kan datang, kemudian kelihatan kalau hewan itu, mohon maaf, hewan itu dia menjilat menjilat pasir, itu berarti apa? Kehausan. Nah, ditahunya, ini udahlah, mohon maaf, anjing ini kurus sekali, kemudian haus banget, ya. Dan ini kan sebenarnya anjing kalau dalam ilmu fikih apa? Ini kan apa ya? Najis mughalazo, najis besar atau najis berat. Itu kalau misalnya kita digigit ataupun juga dijilat, itu wajib itu teman-teman dicuci
7 kali dengan air, dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah, dengan pasir dan lain sebagainya yang ada lah, tanah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya seandainya kita biarkan, maka sholat kita tidak sah. Itu hati-hati. Ada yang nanya, Ustaz, saya itu punya punya teman saya itu dia punya anjing. Nah, dia tuh sering berjabat tangan sama saya, ya non muslim gitu ya. Kemudian kali ini dalam fikih Islam ya. Kemudian dia ketika mengelus-ngelus anjingnya, itu kan biasanya ada keringatnya atau ada ludahnya atau liurnya dan lain sebagainya. Ustaz, gimana dong kalau misalnya saya salaman? Ya, maka kalau seandainya kita salaman dan ini masih basah, maka otomatis kita terkena najis mughalazo. Lain cerita dengan, mohon maaf ya, kering. Ustadz, misalnya contohnya gimana? Tangannya kering, maka tidak menularkan najis. Yang menularkan najis kalau tangannya basah. Sama kayak anak bayi ngompol tuh. Kalau misalnya ada yang punya anak bayi umur 22 tahun atau 1 tahun gitu ya, kalau perempuan itu kalau dia ngompol, kemudian kasurnya itu kering, kalau kita duduk di situ, maka pakaian kita nggak najis. Ya, kapan Ustadz dia najis? Kalau seandainya masih dalam keadaan basah. Tempatnya, Ustadz gimana? Kasurnya tetap najis, tapi dia tidak menularkan najis. Nah, ini yang kemudian banyak orang yang was-was, ya, banyak orang yang nggak tahu sehingga terlalu overthinking lah. Nah, jadi kita lanjut. Ini perempuan kan ada anjing itu kan najis mughalazo, najis berat. Akhirnya diambilkannya lah terompanya itu. Jadi terompa itu apa? Terompa itu kayak sendal tapi selop. Ya, dia seperti ada cekungannya gitulah di permukaannya. Kalau sekarang kan udah macam-macam ya, sepatu mungkin kurang lebih. Akhirnya dia turun itu ke sumur. Nah, sumur zaman dulu itu berbeda sama sekarang. Kalau teman-teman lihat ada seperti tangga-tangganya dia. Akhirnya diambilnya lah air, kemudian diberikanlah minum terhadap hewan kalbun tersebut. Apa Ustaz kalbun? Kalbun itu artinya anjing. Jadi kalbun dengan kolbun hati-hati ya, ketuker ya. Kalau kolbun itu hati, kalbun itu anjing. Hati-hati. Kof dengan kaf ketukar, selesai kita ya. Hati-hati. Ya, jadi ada yang bilang, Ustadz agar kalbu saya berarti kamu punya anjing kan itu. Nah, kalbu itu artinya anjing. Jadi kaf itu sama dia, kaf, lam, ba itu anjing. Kalau kof, lam, ba itu hati. Akhirnya diberikanlah minum ini hewan tersebut. Kemudian gara-gara itu perkara, ya setelah itu hewannya pergi, si perempuan ternyata wafat dalam keadaan dia ingin berubah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menceritakan ini perempuan masuk ke dalam surga gara-gara ngasih minum hewan yang najis mughalazo atau najis berat tadi, atau anjing tadi bahasa gitu. Bayangkan teman-teman. Satu gimana Ustaz? Ya paling enggak juga satu skuades gini diambilkan air kan enggak. Paling semana setengahnya aja. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala masukkan seorang pezina 70-an tahun gara-gara air setengah kayak gini aja. Kenapa Ustaz? Bisa jadi yang kecil-kecil itu mendatangkan ridhonya Allah, Allah senang sama kita. Ya, dan lain banyak sekali teman-teman. Makanya jangan kita remehkan. Ya, kalau di jalan tiba-tiba pulang ke rumah ada batu di tengah jalan, maka disingkirkan. Wah, ternyata besoknya ditanya, siapa tadi yang kemarin nyengkirkan batu itu? Oh, saya Pak, saya. Siapa? Saya putra Pak. Dengan senangnya dan dengan bangganya. Kamu ini bikin orang celaka. Loh, kenapa Pak? Itu batu ditaruh di situ biar orang nggak terus-terusan. Ini ada lubang jatuh 1 meter. Loh, nah, maka hati-hati juga kan gitu. Jangan sampai kemudian terlalu semangat. Tadi kita pengajian di Sayyidina Land, katanya Ustadz, semua hal kecil itu bisa mendatangkan ridho Allah. Sampai-sampai rambu-rambu disingkirkan semua dari jalan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi ya, penting bagi kita untuk kemudian selalu merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri di hadapan manusia, tapi merendahkan hati. Merendahkan diri sama merendahkan hati beda ya. Merendahkan diri itu apa Ustaz? Merendahkan diri itu ya, kalau merendahkan hati gimana? Kalau merendahkan hati itu tawadu. Ya, ada saya punya guru, beliau LCMA, udah S1 S2 di Timur Tengah. Beliau itu apa Ustaz?
beliau itu seorang ahli qiraah. Nah, suatu ketika selesai saya ada ngisi kajian di tempat beliau, beliau diminta bahasanya jadi kepala sekolah lah di situ atau kepala masjid gitu kan. Akhirnya saya bilang, Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini anak kemarin sore ngajar ngaji di tempat antum ini. Maksudnya ngomongin anak. Akhirnya kata beliau apa? Oh, enggak Ustaz, anak yang perlu banyak belajar sama antum. Saya bilang, ini luar biasa. Orang itu kalau semakin pintar, ternyata semakin merendahkan hati. Maksudnya apa Ustaz? Merendahkan, maksudnya memandang orang itu lebih baik daripada dirinya, padahal dialah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, kan gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita untuk memperhatikan 3 perkara ini. Yang pertama, kebaikan sekecil apapun bisa jadi ini ada ridhonya Allah. Kemudian keburukan sekecil apapun ya bisa jadi ini menjadi murkanya Allah. Siapapun orangnya, walaupun kita anggap wah nggak ganteng-ganteng amat misalnya, atau nggak cantik-cantik amat, bajunya biasa-biasa aja, motornya biasa-biasa, mobilnya biasa-biasa aja, ternyata dia walinya Allah. Dan walinya Allah itu tidak bakalan kita ketahui, sebagaimana Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Itu kan Nabi Musa seperti ini, teman-teman. Ceritanya sedikit sebelum kita mungkin ada sesi tanya jawab. Jadi sebenarnya siapa sih Ustadz Nabi Khidir itu? Jadi Nabi Khidir ini ujian sebenarnya untuk Nabi Musa. Ada suatu ketika Nabi Musa ini merasa bahwa dirinya nggak ada lagi yang lebih pintar daripada dirinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala minta kepada Nabi Musa, Musa datang kepada hambaku namanya Khidir. Datanglah bertemu dengan Nabi Khidir untuk kemudian belajar. Katanya, ada yang lebih pintar daripadaku ya Allah, ada Nabi Khidir. Akhirnya kepada Nabi Khidir ini, baik, ikuti saya katanya. Ikuti saya, tapi syaratnya satu. Kalau kamu tidak kuat, kamu tidak boleh ikut lagi. Apa wahai Nabi Khidir? Jangan pernah protes apapun yang kulakukan. Ini kan termasuk walinya Allah ini Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Khidir jalan ke suatu jalan di pinggir pantai. Ada anak kecil. Anak kecil mungkin umur berapa ya? Mungkin umur 4 tahun lah. Ditangkapnya itu anak kecil. Anak lagi main-main, ditangkapnya lah itu anak, kemudian dipeteng, dicekek, meninggal. Siapa Ustadz yang bunuh ini? Nabi Khidir. Nabi Khidir yang bunuh. Nabi Musa, katanya Allah ada yang lebih pintar daripada saya, kok orang ini yang lebih pintar kok malah bunuh orang tidak bersalah kan gitu. Akhirnya dia bilang, Nabi Musa protes, wahai Nabi Khidir, kok ini dibunuh anak umur 4 tahun. Kata Nabi Khidir, kan sudah dibilang juga kalau tidak kuat ya tidak usah ikut kan gitu. Akhirnya kata Nabi Musa, astagfirullahaladzim. Oh iya, kalau gitu berikan kesempatan lagi. Akhirnya ikut lagi. Nabi Khidir menyeberang laut atau sungai, mungkin seperti kalau di Samarinda itu ada Samarinda kota, ada Samarinda seberang. Naiklah di kapal. Ini kapal punya orang miskin. Bapak ibu punya orang miskin. Sepasang suami istri. Sama Nabi Khidir, ini kan sampingan sama Nabi Musa nih. Sama Nabi Khidir ambil seperti tombak atau gimana yang bisa membolongi perahu kayu nih. Akhirnya ditombak lah ini. Nggak dilihat ini kan si suami istri ini kan mungkin sibuk sibuk menyetir perahunya. Akhirnya nggak dilihat, sampai Nabi Khidir dibolongin. Nabi Musa ngeliat, bisa-bisanya kan gitu. Kok kamu melakukan itu wahai Nabi Khidir? Kata Nabi Khidir, udah dibilangin juga, kalau ndak kuat ndak usah ikut kan gitu. Oh iya. Akhirnya kata Nabi Musa, sekali lagi kasih lagi satu kesempatan. Turunlah dari kapal, ini kapal hampir tenggelam. Akhirnya si bapak tadi yang punya kapal, kok bisa tenggelam ya? Menyingkirlah ke pinggir pantai, tapi nggak mencari tahu siapa yang membocorkan. Turunlah Nabi Khidir dan Nabi Musa, mohon maaf Pak ya, ini kami tidak bisa lanjut, kata si pemilik kapal. Nabi Musa dan Nabi Khidir turun. Setelah itu kemudian membangun bangunan. Ketemu ada sebuah dinding itu mau roboh, akhirnya dibantu oleh Nabi Musa, Nabi Khidir untuk apa? Untuk mendirikan lagi bangunannya. Ya mungkin seperti misalnya ada pondasi, ada dinding gitu kan. Kemudian hampir roboh, dibantu oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kata Nabi Musa gini, kita ini udah setengah mati kerja gitu kan, kita minta aja yuk upah.
sama si pemilik rumah ini kan gitu. Siapa tahu ini punyanya developernya Sayyidina Lain kan gitu. Wow. Ustaz, udah ada di zamannya Nabi Musa. Ya enggak juga kan gitu. Akhirnya Nabi Khidir bilang, kamu ini ya sudah, ini terakhir sudah, kita nggak akan bersama lagi. Kata Nabi Khidir, saya jelaskan ya. Yang pertama, tadi saya bunuh anak kecil umur 4 tahun. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan aku ilmu, mengetahui bahwa si anak ini akan durhaka sama orang tuanya, membuat orang tuanya kafir ketika dia dewasa. Katanya Nabi Musa, loh kok kamu tahu? Ya Allah yang memberitahukan gitu. Yang kedua, kenapa aku bocorkan ini perahu, padahal ini yang punya perahu orangnya baik dan orang miskin, tapi kok dibocorkan? Karena kalau kita lanjut, itu sekitar 1 kilometer lagi perjalanan air atau laut, itu ada raja perampas kapal. Kalau misalnya itu sampai sana bakalan dirampas. Nah, gara-gara bocor, akhirnya diperbaiki, rajanya sudah pergi. Nah, kemudian yang ketiga, kata Nabi Khidir, nggak usah kita minta nggak usah kita minta invoice kepada yang punya. Kok invoice, Ustaz? Maksud ini invoice itu minta itulah ya, upah kepada yang milik bangunan ini, karena ini yang punya ini adalah anak yatim piatu. Anak yatim piatu yang dimana di bawah rumahnya ini ada harta orang tuanya. Kalau seandainya roboh, bisa-bisa diambil oleh orang lain. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, berpisahlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Apa yang bisa kita ambil? Nabi Musa aja ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan orang yang mungkin dianggapnya nggak ada apa-apanya. Nah, apalagi kemudian kita jangan anggap kemudian yang lebih mulia itu adalah yang naik Alphard, bisa jadi yang lebih mulia adalah yang naik motor Honda Legenda kan gitu. Ya, ada yang punya motor Honda Legenda di sini? Saya dulu punya itu Honda Legenda. Nah, mungkin demikian teman-teman sekalian, dan juga jangan kemudian kita untuk yang perempuan memandang mulia yang pakai jilbab sisesa. Ada yang tahu sisesa? Kemudian menganggap rendah orang yang beli jilbab pasmina di pasar Sepinggan. Bisa jadi yang beli atau yang punya pakaian yang biasa-biasa saja lebih mulia di hadapan Allah, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita ini selalu Allah Allah bersihkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati. Kenapa Ustadz? Kalau seandainya penyakit hati ada dalam hati kita, bahaya. Kita kena kanker, kita kena jantung, kita kena paru-paru. Kalau seandainya kita meninggal, maka selesai sudah. Sakitnya cuma hanya ketika di hidup kita. Tapi kalau kita punya hasad dengki sama orang lain, ya merasa orang lain lebih rendah daripada kita, maka tersiksa kita di dunia, tersiksa pula di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ini semua ilmu yang baik datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ya, yang berbicara ini hanya sebagai wasilah saja, sebagai alatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, keburukan dari yang bicara. Baik, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya 1-2 pertanyaan, kami persilahkan. Nih yang SMK biasanya kalau ditanya sama guru, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga izin sekalian sharing, kalau ada yang kebetulan saya beberapa bulan ini diminta untuk jadi brand ambassador Hijrah Ta'aruf. Itu salah satu brand ini Hijrah Ta'aruf itu untuk pencarian biro jodoh sebenarnya. Ya. Kalau ada yang sudah jangan nambah lagi. Oh ya. Ya bapak-bapak, mohon maaf sebelumnya. Ini aturannya untuk yang sudah bapak-bapak nggak boleh kecuali brand ambassador ya. Nggak bercanda. Ya. Oh gitu. Ya. Ya, ada Hijrah. Itu kantornya di Jakarta. Jadi beberapa waktu ini saya mensyiarkan dia aplikasi biro jodoh, tapi lebih syar'i lah, nggak asal-asalan. Kalau teman-teman barangkali ada temennya kan gitu, ada tetangganya, ya. Ustadz rasa yang hadir ini walaupun mungkin belum ada, tapi sebenarnya sudah ada disiapkan kan gitu. Yang belum ada aja kan gitu. Baik, silakan 1 pertanyaan.
Boleh bebas atau di luar tema juga nggak jadi masalah. Nah, ada Exxonnya kan? Ayo boleh nggak apa-apa, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Iya. Atau coba ya Ustadz buka yang menyaksikan lewat online, kita baca pertanyaannya. Ada nggak ini ya? Apa? Ustadz, menurut Imam Syafi'i jual beli harus ada akad di awal. Berarti beli barang online gimana hukumnya? Wih, bagus ini pertanyaan. Ya, ini dari, nah bagus nih kayaknya. Oke. Ya, ini teman-teman sekalian, kalau jual beli online itu sama seperti kita, tapi ini biasanya di luar mazhab Syafi'i ya. Kalau teman-teman datang ke Banjar sana, mereka itu kalau belanja, walaupun ini loh minimarket atau apa gitu, saya pernah ke apa itu Mimi Chicken atau Bro Chicken gitu ya, di Kalsel gitu ya. Saya ketemu sama mbak-mbak yang jual itu, iya, kasirnya itu bilang saya jual nanti, saya tukar gitu ya, saya tukar nanti, kemudian si pembeli bilang saya beli kan gitu. Dan itu walaupun warung kelontong juga dilakukan. Untuk apa Ustaz? Jadi jual beli tanpa akad, jual belinya tidak sah. Nah, hanya saja kemudian sebagian ulama berpendapat dengan mengetahui harga sudah birido, maka sudah dianggap berakad ya. Dan kemudian kalau kita mau lihat teman-teman sekalian, warung makan yang paling atau yang sudah menerapkan kaidah syar'i itu seperti apa nih contohnya nih? Kayak di KFC itu, KFC walaupun dia pro Israel ya, itu kan bayar dulu baru makan kan. Jadi apa pesan apa kemudian diberi. Nah, itu sebenarnya dari segi muamalah jual beli itu yang sangat dibenarkan sebenarnya gitu ya, dibandingkan misalnya beli bakso, misalnya gitu ya, beli bakso kemudian nyampe, Pak berapa satu mangkok? Oh 150.000, bah mahalnya kan gitu. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i itu harus dihindarkan, karena jual beli seperti itu bisa merugikan orang lain. Misalnya gini nih, sudahlah harganya nggak ditulis, kemudian apa lagi? Nggak dikasih harganya, pokoknya nanti bayarnya setelah selesai makan. Nah, ini yang kemudian harus dihindari. Nah, adapun yang seperti ini tadi, kalau jual beli online sudah jelas harganya, kemudian juga sudah istilahnya ada check out itu. Nah, check outnya itu ya akad itu. Kenapa Ustaz? Check out itu kan harganya sekian, kemudian apa? Ongkirnya sekian, menggunakan voucher atau istilah iya, menggunakan gitu ya. Maka itu yang disebut dengan akad ya, akad, dan itu diperbolehkan. Jadi hukum jual beli online selama jelas harganya dan juga ridho sama ridho antara si penjual dan pembeli, selama tidak bukan sesuatu barang yang haram, maka itu diperbolehkan. Ada juga yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya minum air aqua, apakah haram karena MUI mengatakan itu haram. Nah, teman-teman sekalian, MUI itu memboikot sebenarnya bukan produknya ya, walaupun ya produknya juga diboikot, tapi yang diutamakan untuk diharamkan itu bukan pada produknya, karena air ini kan suci ya, suci dan mensuci, maksudnya bisa diminum. Yang tidak boleh adalah transaksinya. Kita beli, nah haramnya itu di situ belinya. Ustadz, minumnya gimana? Minumnya halal. Ya, minumnya halal, tetap halal. Ya, jadi ada yang bertanya, kalau katanya aqua diboikot, jadi apa hukumnya minum aqua? Tetap boleh, tetap halal. Yang diharamkan adalah ketika kita jual belinya tadi, di situ dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oke, yang online terlalu banyak banget yang masuk online nih. Ya, yang offline, baik silakan. Ada yang mau bertanya? Nggih. Nggih. Ada di kalangan ikhwan itu yang sudah hijrah riba itu berpendapat kalau barang yang didapat dari hasil riba itu harus dibersihkan gitu.
Iya. Misalnya rumah itu harus dijual atau gimana, dia tidak memanfaatkan gitu. Harta riba ya. Harta yang didapat dari transaksi riba. Cuma dia sudah dijelaskan. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian kita perlu lakukan? Memang gini, Pak. Bahasa sebenarnya kalau dalam syariat itu kita kembali ke ayat Al-Qur'an ya. Surah Az-Zumar ayat 53 atau 35 itu, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, kalau kita sudah kebablasan di riba atau pernah jatuh ke riba, maka kata Allah jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi apa benda yang kita sudah miliki, kita istighfari, maksudnya kita mohon ampunkan kepada Allah dan nggak perlu kita binasakan atau kita musnahkan. Nah, banyak yang berpendapat bahwa karena itu berkahnya sudah hilang, gitu kan, transaksinya riba, haram dan lain sebagainya, maka kalau masih berada di dekat dirinya akan mendatangkan sial atau menghilangkan keberkahan. Sebenarnya enggak juga. Ya, itu boleh, sebenarnya boleh, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sampai memerintahkan hambanya untuk memusnahkan. Misalnya kita punya rumah, Ustadz, saya punya rumah, beli KPR, saya bakar aja di rumah ini kan gitu. Enggak juga. Ya enggak juga kayak gitu kan gitu. Mentang-mentang misalnya kita bergerak di syariah kan gitu. Wah, pokoknya yang berkah kita yang KPR harus dibakar, enggak juga kan gitu. Ya jadi diteruskan, hanya saja memang ada yang menjual itu, ada yang dia jual kemudian uangnya itu disedekahkan ada. Ya, sebenarnya para ulama dalam hal ini salah satu ulama yang sebenarnya menjadi solusi juga, nggak perlu dijual, nggak perlu dimusnahkan, cukup taubatan nasuha dan kemudian boleh digunakan alat yang kita dapatkan atau benda yang kita dapatkan dari transaksi ribawi tadi. Jadi nggak jadi masalah. Ya, yang penting tadi Allah Subhanahu wa taala, innallaha yanzuru ma asabahu ila sadri. Allah melihat hati kita yang bertaubat. Baik, silakan satu lagi tadi ada yang Pak Edi. Oh, ada lagi belakang. Fadl. Ini kan kita proses transaksi ya beberapa bentuknya. Iya. Jadi kalau misalkan kita belinya sih cash misalkan ya, tapi yang kita beli itu barang lelang. Contohnya misalnya seperti rumah atau mungkin misalnya seperti yang barang dari pegadaian, misalnya emas kan atau gimana, atau yang barang-barang lainnya itu transaksinya gimana bisa? Untuk yang apa? Kita membeli Punya barang, kita beli barang lelang. Iya. Iya. Digadai ya bahasa gitu ya. Bukan, barang yang digadai orang itu kita kan sudah masuk jatuh lelang, terus kita beli itu maksudnya. Oh, oke. Nah, jual beli seperti itu diperbolehkan dalam fikih muamalah ya. Jual beli seperti itu, misalnya lelang, misalnya ada apapun itu yang orang sudah punya miliki, kemudian dia lelang, kemudian kita beli kan? Nah, kita beli. Misalnya apa misalnya seperti barang dari bank atau dari pegadaian. Iya. Nah, teman-teman, untuk barang-barang yang ada muatannya bahasanya dia itu dari lembaga ribawi, maka barang-barang kayak gitu hindari. Kenapa Ustadz? Karena tadi dia asal muasalnya itu kan dari kezolimannya terhadap konsumennya kan gitu. Ya, dia akhirnya dia lelang barang yang dimiliki oleh orang lain, kemudian orang lain miliki. Padahal sebenarnya bisa ada solusi yang lebih solutif kepada si pemilik tadi. Ya, karena dia nggak mampu, belum lagi transaksinya ribawi, dia harus membayar bunganya sekian, akhirnya kan dia nggak bisa tebus kan. Nah, maka barang-barang seperti ini teman-teman perlu dihindari. Ya, karena dikhawatirkan hilangnya keberkahan di dalam barang tersebut. Ya, makanya kalau kita pun mau lelang betul-betul atau kita mau beli barang lelang yang dilelang oleh lembaga seperti itu atau badan seperti itu, ya harus ikhtiar atau hati-hati. Ya, dikhawatirkan kita membeli barang yang dimana barang ini didapatkan dari hasil menzolimi orang lain kan gitu. Dia sebenarnya sudah, Ustadz, orangnya ini sudah bayar nih, tapi bunganya yang belum dibayar kan gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Nah, akhirnya barangnya dijual, barangnya nggak dikembalikan kepada si pemilik gara-gara bunganya belum dia lunasi. Nah, maka dikhawatirkan ketika kita miliki akan mendatangkan menghilangkan keberkahan dalam barang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, memang kan penawarannya menggiurkan kan gitu ya. Pegadaian dan lain sebagainya itu harus hati-hati, ikhtiras. Baik, silakan. Ya.
mau nanya, ini misalnya kita kan nyewa atau ngontrak rumah nih ya. Iya. Akad ini kan ngontrak atau nyewa ini. Terus di pekarangan tersebut ada pohon, misalnya pohon buah atau pohon mangga gitu kan. Nah, kira-kira pohon itu boleh nggak? Dan yang kedua, kalau kita bertetangga ini, tetangga sebelah kiri rumah kita punya pohon buah, masuk ke pekarangan kita, gimana hukum buahnya tersebut? Boleh nggak kita ambil? Oh, misalnya ada mangganya orang sebenarnya di tanahnya mereka, tapi dahannya masuk gitu ya? Kan kita udah sampahnya ini. Ya, oke. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini dijelaskan bahwa kalau seandainya tadi, misalnya kita rumah kita di sini kan gitu, kemudian rumah tetangga di sini ngontrak, misalnya kita ngontrak lah atau punya rumah kita sendiri kan gitu. Nah kemudian di punya tetangga ini ada mangga, kemudian dahannya ini ada yang masuk ke tempat kita, maka buah yang masuk ke tempat kita itu bisa menjadi hak milik kita karena dia masuk ke daerah hak kita. Nah hanya saja dalam bentuk adab atau muadabnya kita terhadap tetangga agar tidak terfitnah. Ustadz halal nggak? Halal, walaupun kita nggak bilang ini sebenarnya halal. Ya hanya saja bentuk adab kita muamalah dengan tetangga ya agar silaturahmi tidak terputus. Adakah 100 kan gitu? Enggak, bukan, maksudnya agar silaturahmi nggak terputus, kita ya silaturahmi terus kan gitu. Nah, maka kalau ditanya tadi sama Pak Edi, Ustadz boleh nggak dimakan? Semua boleh aja dimakan, halal. Ya hanya saja sebagai bentuk untuk memperbagus hubungan kita, maka alangkah baiknya kemudian kita bukan izin sih sebenarnya menginformasikan kan gitu. Pak, ini masuk ke pengarangan saya dan alhamdulillah sudah saya jadikan rujakan gitu. Saya minta ikhlas dulu. Enggak. Ya, jadi itu hak kita. Sudah menjadi hak milik kita, halal dimakan, apalagi memang tumbuh di pengarangan kita. Ustadz, tapi ini yang punya pohon ini punya pohon ini si punya kontrakan, saya ngontrak rumahnya aja ya, termasuk apa yang ada di dalam kontrakan itu, dalam rumahnya kah, termasuk juga halamannya, apa yang dihasilkan juga milik si yang penyewa tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh saja. Di mana rumahnya Pak? Enggak, siapa tahu kan gitu. Ya, gitu teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya kalau dibilang boleh saja, hanya saja kita menghindari cekcok kan gitu. Sebenarnya kalau ditanya kamu nih makan buah haram, enggak juga, orang masuk ke dalam pekarangan kita kan gitu. Hasilnya nanti akan terjadi perselisihan yang kemudian menciptakan ketidakharmonisan kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian. Nanti kalau ada di rumahnya kemudian ada tetangganya buahnya masuk, infokan saya ke saya. Ya, bagi dua nanti kita ya. Ya. Nggih. Dan laku tuh buahnya. Bagaimana kalau ayam? Jadi gini Pak Edi yang dimuliakan Allah gitu. Jadi gini. Enggak, Pak Edi mohon maaf sebelumnya gini, dikhawatirkan nanti nggak sengaja istrinya masuk ke pengarangan kita ambil juga. Bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah tumbuhan yang tentu tumbuhan ini kan dia tidak bergerak ya. Dia maksudnya berdiam saja, kemudian tumbuh di satu titik, kemudian setelah itu berbunga kan. Nah, hanya saja bisa menyebar. Nah, adapun kemudian hewan yang bisa bergerak dan lain sebagainya, maka kita tidak ada hak untuk mengambilnya kan gitu atau memilikinya. Tapi hanya saja ini yang punya hewan, maka jatuhnya dia zolim. Ya zolim kenapa Ustadz? Karena hewan yang dia masuk itu mungkin mengotori rumah tetangganya, inilah dosa dia. Nah, adapun tetangganya jangan semua diembat. Udahlah katanya, Pak, udahlah mangga saya diembat Pak, ayam saya juga kan gitu. Nah, jadi memang ini, kalau ditanya apakah si ini zolim, si tetangga zolim disebabkan hewannya mengganggu rumah tetangganya. Makanya kan mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim duifahu, dan juga di kalimat yang lain jirono, yaitu diantara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah memuliakan tetangga juga. Nah, termasuk juga ya saling pengertian tadi, ya kan gitu. Oke. Masya Allah.
Nah, nah, dikhawatirkan nanti ternyata pas kita datang ke rumahnya Pak Edi kan ada tulisannya ayam petelur disilahkan masukkan gitu. Nah, gitu. Dikasih makan memang. Memang terjadi ya. Nah, itu. Jadi di bawah kolam rumah mertua saya tuh kan. Itu biasa ada bebek orang terus itu. Jadi Iya. Nah, itu biasa ada bebek orang terus di situ. Iya. Kalau kita biarkan nanti menetas kan mubazir. Apalagi dimakan biawak kan Pak ya? Ya. Tapi itu sudah lalu kan, Iya. sudah bebek mungkin sudah ada. Iya. Sama kayak gini teman-teman. Mohon maaf, misalnya gini nih. Kalau jadi kan ada namanya babul luqata atau barang temuan ya. Barang temuan itu misalnya uang itu kan kita umumkan selama setahun ya. Tapi kalau misalnya ada makanan, misalnya makanan itu kita khawatirkan basi atau tadi bahasanya rusak gitu ya, itu boleh dikonsumsi tapi dengan catatan orang ketika datang mencari maka kita kembalikan gitu. Ustadz sudah habis maka diganti ya gitu. Nah, jadi seperti itu. Sama misalnya ada kasusnya siapa misalnya Mbak siapa atau ikhwan siapa, Pak siapa ada beli misalnya es jeruk gitu kan. Pada pulangan semua, sisa sendiri di kantor. Ini es jeruknya ini kalau besok dibiarkan basi nih, maka boleh diminum. Ya boleh diminum, boleh dihabiskan. Kalau ada makanan yang kemudian tertinggal dengan catatan disampaikan keesokan harinya. Nah itu. Kecuali kemudian ini, misalnya, ini uangnya siapa ini 500.000? Ya gitu ya. Misalnya ada uang 500.000 ini, Ustadz, ini kalau besok ini dibiarkan nanti uangnya basi, jangan, ya nggak boleh. Nah jadi itu khusus makanan, ya khusus makanan. Misalnya kan gitu, ya siapa tahu kan serba-serbi Sayyidina lain kan gitu ya. Terus ya. Baik, masya Allah, tabarakallah ya. Kalau makanan ya, alhamdulillah. Kalau makanan kan ini ya sering terjadi misalnya gitu ya. Ya. Kecuali misalnya sudah ditulis kesepakatan bulan September pokoknya makananmu adalah makananku. Itu lain cerita sudah. Ya ridho. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada istilahnya tarodin bainahuma, yaitu keridoan di antara keduanya. Jadi harus ada saling ridho dalam beberapa hal lah intinya gitu. Ya. Baik, mungkin demikian teman-teman sekalian. Ini kita kalau lanjut sampai tahajud nanti ya. Insya Allah. Nah kemudian nanti yang tadi saya menarik sebenarnya pertanyaan Pak Edi yang tentang telur tadi. Nanti coba saya buka dalam bab luqata karena yang kita banyak pelajari yaitu ketika buah. Buah itu jelas itu. Nah cuma kalau hewan itu nggak boleh kita tangkap, kita sembelih. Tapi kasusnya tadi kan telur ya. Nah ini yang nanti insya Allah nanti coba kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Ya biar jelas lagi. Ya kalau hewan kita ketahui, kalau buah kita ketahui. Nah telur ini yang belum kita ketahui kan gitu. Ya. Oke. Baik. Nah, insya Allah. Kecuali telurnya Ustadz, telurnya kalau dibiarkan mungkin bisa rusak kah, basi kah atau gimana, maka seperti bab luqata tadi atau barang temuan boleh dikonsumsi ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap detiknya kita belajar di sini, setiap detiknya kita bekerja di sini, Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai ibadah yang besar, mengalir pahala kebaikannya untuk anggota keluarga kita, terkhusus kedua orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan, gugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, dijauhkan daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Semoga yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Semoga yang belum bertemu jodohnya segera dipertemukan jodohnya. Kencang sekali ya Mas. Semoga kemudian, nah kan sampai lupa doanya kan.
Ya, semoga Allah bukakan untuk kita semua pintu rezeki seluas-luasnya, datang rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, sedar-sedar min haitsu la yahtasib. Semoga besok ada 100 customer yang closing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.